Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku kelas 6. Masih sama di tema yang sama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita menuju ke subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1 dan 2. Masih tetap semangat dengan Bu Yanti di sini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN. Yang kedua, menyebutkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang ketiga, mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang keempat, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menyebutkan pengertian dan fungsi patung dengan benar. Oke, kita lanjutkan ke materi hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Masih ingat negara-negara ASEAN seluruh anggota-anggotanya? Nah, sekarang kita menuju ke kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama kita mulai Indonesia. Indonesia ini dikenal dengan nama negara agraris. Kita tahu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Namun selain petani, penduduk Indonesia juga ada yang perdagangan, pertambangan, perikanan juga ada di Indonesia. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua adalah Singapura. Singapura ini terkenal dengan bidang industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan Malaysia mayoritas penduduk Malaysia adalah petani. Hampir sama dengan kita. Malaysia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Yang keempat adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini kaya akan sumber daya pertambangan yang berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kelima adalah Filipina. Filipina itu juga ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan dan industri. Filipina dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abaka terbesar di dunia. Yang keenam adalah Vietnam. Vietnam sebagian besar penduduknya adalah petani. Hasil utamanya adalah padi. Namun juga ada sektor-sektor yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah Laos. Laos juga mengandalkan kegiatan pertanian. Yang kedelapan adalah Kamboja. Kamboja terdapat sungai Mekong yang subur, sehingga penduduk Kamboja sebagian juga bertani. Kamboja merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kesembilan adalah Thailand. Thailand ini sebagian besar penduduknya adalah bertani. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Thailand dijuluki lumbung padi Asia. Sungai Chao Phraya berperan penting dalam pertanian di Thailand.
Yang ke-10 adalah Myanmar. Myanmar bertumpu pada kegiatan pertanian juga. Pertaniannya berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween. Hasil utamanya juga padi. Itu adalah kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Tadi kita sudah tahu kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Sekarang coba ini diperhatikan. Ini adalah contoh diagram Venn mengenai perekonomian negara ASEAN antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tadi kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia itu sama-sama perindustriannya, sama-sama pertanian, sama-sama tekstil, sama-sama pertambangan, mengekspor minyak dan gas bumi. Namun ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Negara Indonesia pariwisata dan sumber daya alamnya berlimpah, sedangkan Malaysia perdagangan internasionalnya maju. Itu contoh diagram Venn mengenai perekonomian negara ASEAN. Oke? Selain keanekaragaman geografis, keanekaragaman ekonomi di ASEAN juga mempunyai keanekaragaman hewan. Hewan, ada hewan ternak, ada hewan liar. Sekarang coba kita baca bacaan yang ada di sini. Setelah itu, ini kita cari ide pokoknya. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dan dikembangbiakan karena dapat memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut beragam bentuknya, seperti daging, susu, telur. Di dalam bacaan tadi, ide pokok terletak di awal paragraf. Karena terletak di awal paragraf, maka paragraf tersebut dikatakan paragraf deduktif. Jadi, berdasarkan letak ide pokoknya atau gagasan utamanya, paragraf itu dibedakan menjadi 3. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Paragraf deduktif itu apabila letak kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf, sedangkan induktif letak ide pokok atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan kalau campuran, gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir. Coba sekarang dengarkan bacaan yang akan Bu Guru baca. Kemudian carilah ide pokoknya. Tulis dalam bukumu. Negara-negara anggota ASEAN memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satunya adalah fauna. Fauna yang ada di setiap negara anggota ASEAN sangatlah beragam. Namun, terdapat beberapa fauna yang hanya dapat ditemukan di negara-negara anggota ASEAN. Ada fauna yang hanya dapat ditemukan di salah satu negara anggota ASEAN. Ada juga fauna yang dapat ditemukan di beberapa negara anggota ASEAN karena letaknya yang berdekatan. Ayo, sekarang kita tulis ide pokok dari bacaan tadi. Tadi sudah jelas bahwa fauna di negara ASEAN bermacam-macam. Begitu juga perkembangbiakan fauna tersebut atau perkembangbiakan hewan tersebut. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3.
yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah bertelur, vivipar adalah melahirkan, ovovivipar adalah bertelur dan melahirkan. Sekarang coba kita perhatikan contoh-contoh hewan ovipar. Ada ayam, burung, cicak, katak, ada ikan. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan pembuahan telur oleh sel sperma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuahan luar dan pembuahan dalam. Maksudnya adalah pembuahan luar itu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Contohnya adalah ikan dan katak. Maka ikan dan katak itu adalah pembuahan luar. Jadi pembuahannya ada di luar induknya, di luar tubuh induknya. Sedangkan yang kedua adalah pembuahan dalam. Pembuahan dalam itu terjadi di dalam tubuh hewan, yaitu contohnya adalah burung, ayam, dan cecak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar itu adalah tidak memiliki daun telinga. Umumnya hewan yang bertelur mengerami telurnya. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu dengan cara melahirkan. Ada kerbau, kucing, gajah, kambing. Hewan ini coba kita perhatikan mempunyai ciri-ciri memiliki daun telinga. Anak dibesarkan oleh induknya, memiliki kelenjar susu. Oke. Sekarang contoh perkembangbiakan yang ketiga, yaitu ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu adalah kadal, ular boa, dan hiu. Ciri-ciri hewan ini adalah pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Embrio tumbuh menjadi janin. Maka dari itu, di dalam tubuhnya terdapat telur, tapi keluarnya adalah janin. Maka dikatakan bertelur dan melahirkan. Begitu banyak keanekaragaman yang ada di dunia ini. Yang kita bahas tadi adalah keanekaragaman hewan. Keanekaragaman suku bangsa di negara kita juga banyak sekali, namun disatukan dalam Pancasila. Keanekaragaman yang ada di Indonesia disatukan dalam Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimulai dari sila pertama, kedua, ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke sila yang keempat. Siapa yang masih ingat bunyi sila yang keempat? Ya, benar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tersebut?
Yang pertama, warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang keenam, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Yang terakhir, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sedangkan nilai-nilai Pancasila sila keempat tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Kemudian tidak memaksakan kehendak, lalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama dan berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara. Itu merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Hewan bisa dijadikan model untuk pembuatan patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi. Patung mempunyai tujuan untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Sedangkan fungsi patung adalah untuk menghias ruangan. Itu namanya dekorasi interior. Untuk menghias luar ruangan atau dekorasi eksterior. Bisa di taman, di halaman rumah. Sedangkan yang ketiga adalah tanda peringatan. Tanda peringatan ini untuk mengenang jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Itu merupakan fungsi patung. Sedangkan untuk membuat patung, langkah pertama kita harus memilih tema terlebih dahulu. Tema apa yang kita inginkan, kita harus menentukan terlebih dahulu. Kemudian baru kita membuat patung. Oke. Nah, sekarang coba buatlah diagram poin mengenai kehidupan ekonomi negara Kamboja dan Vietnam. Ayo diingat-ingat ya materi yang tadi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini dengan tepat ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Kemudian, ide pokok dalam suatu paragraf. Selanjutnya tentang perkembangbiakan hewan. Lalu ada patung, fungsi-fungsi patung, dan penerapan sila keempat Pancasila. Semoga materi yang Ibu ajarkan bermanfaat untuk kita semua ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.